Selamat malam teman-teman semua. Di antaranya juga ada teman-teman baru nih ya dari Susyung Rudi ya. Ada eh, Ibu Aninca ya. Ibu Aninca, ada Ibu Ria Hidria, ada eh, Bapak Henry S ya. Di antaranya ya. Oke, selamat berjumpa di dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Jadi acara ini kita punya beberapa narasumber. Di antaranya adalah Pak Rudi Suryana ya, dan eh, sifatnya ini kita interaktif satu sama lain, jadi dua arah ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita akan latihan nafas dulu ya. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung pada saat kita tarik nafas, kempis pada saat kita buang nafas ya. Oke, kita tutup mata kita dan kita hitung sampai hitungan 50. Oke. Nafas masuk, nafas keluar. In, kembung, out, kempis. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Tahan. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. Oke, teman-teman, kita kembali ke laptop. Oke, sesudah kita menyatukan hati dan pikiran kita ya, lewat latihan nafas tadi, sekarang saya serahkan kepada Pak Rudi untuk memulai sesinya. Yang hari ini topiknya menyikapi suasana panas ya, dalam traditional Chinese medicine. Oh iya, mau share dulu ya. Oh iya, belum dijadikan host. Ya, sudah ya. Belum, Hmm? belum. Oh itu di Aninca, bukan saya. Keliru mungkin. Oh, oke. Oke sudah. Yang ibu di close dulu Bu. Udah pula, udah bisa. Yang layar ibu yang ditutup, ibu layarnya ditutup dulu. Oh, Stop oke. share. Ya.
Udah ya? Sudah. Sebentar. Apakah layar saya sudah kelihatan jelas? Sudah tapi belum full. Ya, belum full. Ya, baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu, sesiut semua. Apa kabar? Baik, baik. Stasiun. Ya, senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam acara mindfulness. Kita menenangkan hati, menenangkan batin kita di cuaca yang panas seperti ini ya. Eh, Belakangan udah nggak hujan lagi nih, termasuk daerah saya di Depok kan biasanya masih seminggu lalu masih rajin tuh setiap sore itu hujan terus. Sekarang sudah berganti menjadi sangat panas. Teman-teman gimana di Jakarta atau di daerah-daerah lain juga sama ya? Seperti itu. Ya, kadang-kadang panasnya bener-bener, kayaknya udah 2 minggu nih. Nah ini ya, kita gimana caranya kita mensiasati ya. Nah, eh, konon ini kita coba cari info-info bahwa ternyata ini kata BMKG itu bahwa negara-negara seperti di Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, Laos ya. Ini sudah dilaporkan suhu panasnya lebih dari 40 derajat ya. Jadi ini berlangsung dari beberapa minggu ke belakang. Dan rekornya itu tercatat di Thailand 52 derajat. Dan ada laporan 30 orang meninggal tahun ini akibat sengatan panas ya. Ini tanggal 25 April yang lalu. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Nah, katanya si BMKG nih ya, ini bukan gelombang panas karena di suhu di wilayah Indonesia tidak memenuhi definisi dari heat wave atau gelombang panas ini. Gelombang panas yang ditetapkan oleh Badan Meteorologi Dunia WMO, eh, ini adalah fenomena yang wajar katanya. Kemudian belum masuk ke dalam kondisi yang disebut sebagai gelombang panas. Kira-kira kita masih aman lah ya. Nah, sebetulnya eh, coba deh di satu kemudian saya juga coba cari-cari informasi ya bahwa ternyata ada satu studi di Universitas California ya menyebutkan bahwa peningkatan suhu udara berbanding lurus dengan peningkatan angka kekerasan dan kriminalitas di berbagai tempat. Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Suhu panas bisa meningkatkan kriminalitas. Ngeri kan ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Mungkin nggak bisa mikir lagi Sesiung ya. Ah, udah kepanasan ya. Otaknya udah full mungkin. Ah, Karena kepanasan, Sesiung. nah itu dia. Kepanasan bikin jadi orang emosi gitu ya. Nah, bagaimana penjelasannya ya? Nah, ternyata naiknya suhu udara berkaitan erat dengan peningkatan stres yang dihadapi seseorang. Ini karena ada produksi hormon penyebab stres, yaitu kortisol. Dia akan meningkat ketika berada pada cuaca panas. Hal ini yang membuat seseorang menjadi lebih cepat stres dan mudah marah. Jadi ini ya gara-gara si hormon kortisolnya juga di kepanasan. Nah, kemudian sebetulnya bukan juga bicara tentang masalah hormon sebetulnya ya, tapi ketika panas ada reaksi dari fungsi PAAL atau fisiologis seseorang itu menyebabkan denyut jantung berdetak lebih cepat. Coba deh nanti mungkin kan kita udah belajar pencet nadi ya, cek deh apakah denyut nadi kita lebih cepat. Lebih cepat itu berapa sih kalau hitungan teman-teman yang di hospital tentu tahu kalau di atas 90 derajat 90 per menit itu cepat banget ya. Jadi harus di bawah 90. Ini berarti jantungnya tinggi ya. Kemudian
Jadi reaksi metabolik yang ini yang bisa memicu sistem saraf simpatik dan meningkatkan respon untuk biasanya mau berantem atau kita kabur gitu ya. Namun umumnya cuaca panas itu memilih seseorang responnya melawan ya, ditandai dengan emosi. Jadi senggol dikit bacok kalau kata orang ini apa sinetron Betawi ya. Senggol dikit udah bacok aja. Kenapa? Karena memang responnya seperti itu. Oleh sebab itu kita apa yang harus kita lakukan nih? Nah, kalau kita misalnya sudah mulai merasa dehidrasi, oke, apa yang kita teman-teman tahu kalau dehidrasi itu cirinya apa? Kalau kita dehidrasi, aduh, Cepat lelah, dehidrasi nih, apa cirinya? Yang pertama, apa yo? gampang capek, Capek. Itu bukan yang pertama. Yang pertama hangat, kita berasa dehidrasi ini. Hah? keringetan. Terus ya, biar cepat. Jadi adalah ciri yang paling pertama untuk dehidrasi. Berikutnya ada yang tadi ada yang misalnya merasa lelah ya, kemudian kulit kayak rasa bakar, kencing, keruh dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menimbulkan sakit kepala sebelah atau migrain. Ini akibat terpapar panas matahari ataupun terpapar polusi yang berlebihan. Kemudian panas dalam akibat kondisi cuaca yang panas dan diperparah dengan asupan makanan yang kurang tepat. Misalnya kita tahu udah panas ya, keluar makan siang, aduh kayaknya makan gorengan enak. Nah itu tambah kondisi tambah kacau ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu mensiasati bagaimana makanan yang kita konsumsi itu tidak memperburuk situasi ya. Kemudian juga bisa terjadi demam tinggi akibat paparan sinar matahari sehingga menyebabkan suhu tubuh meningkat. Kemudian kalau ini tidak dilanjutkan ya baik 1, 2, 3 di 4 macam penyakit ini akan mendapatkan bahaya dan bisa merusak otak dan juga organ-organ vital di dalam tubuh kita. Serem ya. Jadi ini gara-gara panas doang bisa banyak hal terjadi. Nah, kemudian tipsnya cukupi kebutuhan air tubuh, hindari kontak matahari secara langsung, menggunakan tabir surya, sunscreen ya. Kemudian kalau mau lakukan aktivitas fisik atau olahraga, lakukan di dalam ruangan. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Untuk ngurangin panas ya. Nah, siap. Jadi kita jawab pertanyaan yang tadi supaya ingetin lagi. Ayo kenapa kita harus cukupi kebutuhan air tubuh supaya kita tidak Dehidrasi. dehidrasi ya. Kenapa kita nggak boleh kontak matahari secara langsung? Hah? Iya. Supaya kulitnya nggak kering, Cesyong. Nah, itu dia ya. Jadi itu juga yang terakhir ya, kalau kita ingin melakukan aktivitas fisik atau olahraga, ini lakukan di dalam ruangan saja. Jadi misalnya kita pengen jalan-jalan ya, mungkin jalan lari-lari kecil depan TV sambil nyalahin misalnya yoganya atau mungkin aerobiknya, silahkan di dalam ruangan. Nah, tadi kita ngelihat dari sudut pandang secara umum ya, atau mungkin lebih ke Western. Nah, bagaimana sih sudut pandang pengobatan Chinese atau dari sudut pandang pengobatan tradisional Chinese medicine? Ini ada kalau kita tubuh manusia ini ada banyak pengaruh nih. Kalau misalnya lagi hujan, lagi kena panas, lagi kena dingin, kena angin dan seterusnya, ini membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah, poin-poin yang eh, ini sebetulnya ingin saya mau sampaikan bahwa di dalam tubuh kita ada hubungan yang secara erat sekali hubungannya antara tubuh dan lingkungan dan saling menyatu. Mereka juga bisa terjadi konflik ya. Terus cari keseimbangan lagi, keseimbangan sehingga memelihara aktivitas normal kita. Apabila keseimbangan tersebut rusak dan tidak segera diperbaiki, maka timbul penyakit. Jadi misalnya kita terlalu panas gitu ya, atau terlalu dingin, atau terlalu lembab dan sebagainya itu akan menimbulkan masalah penyakit. Nah, ini ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi faktor penyebab penyakit dalam TCM itu Chinese medicine itu beraneka rupa, terutama mencakup yang disebut sebagai xie qi atau qi buruk ya.
yang dari luar disebut sebagai Liu Yin atau 6 Yin. Ya, ingetin ya. Yang dari luar disebut sebagai 6 Yin atau Liu Yin. Kemudian ini terus ya, kemudian juga bahwa Liu Yin itu adalah faktor-faktor, sorry ini saya skip saja dulu. Ada juga di selain faktor luar, ada juga faktor dalam yang disebut sebagai 7 emosi. Ya, ini saya akan skip dulu sebentar. Nah, kita akan masuk ke tadi yang disebut sebagai Liu Yin tadi ya, atau 6 faktor tadi. Apa saja? Coba boleh dibacakan? Angin, dingin, Mm-mm. panas, lembab, Lembab. kering api. Baik ya, jadi ini adalah yang disebut sebagai 6 atau 6 lien atau 6 patogen luar, yaitu angin, dingin, panas, lembab, kering, api. Ya, oke. Nah ini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi tubuh manusia ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari tadi yang saya cerita dari mulai ada angin, ada lembab, ada dingin, ada api, panas, lembab, dan sebagainya ya. Ini semua berpengaruh membuat tubuh kita bisa sakit. Kenapa kita bisa sakit? Itu karena biasanya pertahanan tubuh kita sendiri yang eh, kurang baik ya. Nah ini saya jelaskan ya bahwa 6 yin itu hubungannya terkait dengan musim atau cuaca dan tempat tinggal. Musim semi banyak patogen angin, musim panas banyak patogen panas, musim kemarau panjang banyak patogen lembab, musim gugur banyak patogen kering, musim dingin banyak patogen dingin. Dan tempat tinggal yang lembab mudah terkena patogen lembab. Lingkungan panas tinggi mudah terserang patogen panas panjang atau su ya. Ini 6 yen ini ya bisa juga menyerang sendiri atau dua atau bersamaan. Nah, ini bisa menimbulkan penyakit yang berat, misalnya flu akibat angin dingin, kemudian juga lembab ya. Kemudian kalau misalnya patogen-patogen ini masuk ke dalam tubuh dan kita tidak lanjuti dengan segera, maka bisa menjadi lebih buruk lagi kondisinya. Nah, ini ya saya coba jelaskan satu persatu. Patogen angin itu bersifat yang. Yang ini maksudnya dari konsep yin yang ya. Jadi kita sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Patogen angin ini bersifat yang, ringan dan melayang, berpindah-pindah dan mudah berubah. Maka mudah menyerang tubuh bagian atas, dalam ini kepala dan permukaan tubuh kulit ya, serta ciau atas paru-paru. Ya, penyakit akut dan berubah cepat. Gejalanya seperti angin yang bergerak, bisa berupa kejang, tremor, baal, gatal-gatal, dan juga vertigo. Kemudian patogen dingin bersifatnya yin, yang mudah melukai energi yang, jadi bersifat membekukan dan menghambat, serta menyebabkan aliran qi xie itu energi dan darah tidak lancar, mengakibatkan timbulnya nyeri. Gejala yang menonjol adalah nyeri itu bagian luar dan juga ada kaku di situ. Ya, misalnya kram kayak itu juga salah satu patogen dingin. Kemudian yang ketiga ini yang mau kita akan bahas ya, patogen su atau patogen yang sifatnya serangan angin panas, bersifat yang panas, meranggas, mudah melukai qi ya. Jadi qi kita di dalam tubuh itu bisa terluka, termasuk cairan dan dalam hal ini darah, termasuk juga keringat. Dalam teori Wusing termasuk unsur api dan mudah menyerang ke dalam, melukai yin jantung. Su atau patogen angin panas ini selalu menyerang bersamaan dengan patogen lembab. Gejalanya umum adalah demam, banyak keringat, lesu tak bertenaga, bahkan juga pingsan. Ayo, udah ada yang terkena belum nih? Mudah-mudahan enggak ya. Nggak ada yang demam, nggak ada yang banyak keringat, lesu tak bertenaga, nggak ada ya. Baik, kita lanjut ya. Patogen yang lain yang lembab bersifat yin, mudah melukai energi yang, menghambat kelancaran sirkulasi qi, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak akan bahas yang ini ya, karena nanti kita akan fokus di nomor 3 tadi ya.
yang jelas ada patogen lembab. Biasanya muncul gejalanya, biasanya kepala terasa berat dan kencang, dada pengap, mual, perut penuh, mulut tidak haus, anggota badan terasa berat dan pegal, tak bertenaga, kulit kusam, eksim, ada bisul bernanah, air seni keruh, ada fases yang cair, ada disentri, dan untuk wanita ada keputihan. Kemudian patogen kering, biasanya Sesyung, sorry, patogen itu apa ya? patogen itu tadi yang disebut sebagai 6 yin, jadi faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan kita. Kayak kuman gitu? Lebih ke musim sebenarnya, Lebih ke apa? musim atau cuaca. Oh, Ya, jadi ini efek dari negatif dari munculnya cuaca yang berubah tadi. oke. Ya, baik ya. Nah, kemarin kita sempat latihan masalah nadi, masih ingat nggak? Ayo, masih ya? Baik. Nah, kemarin dengan kondisi situasi panas seperti ini ya, itu bisa menimbulkan ada yang disebut sebagai nadi cepat, nadi kuat, dan nadi besar. Mari kita sama-sama ngecek bareng-bareng ya. Ya, Boleh? boleh. Mana sebentar, saya mau kasih lihat tampilan. Ginjal, hati, jantung. Ya, sebentar ya. Kok saya nggak kelihatan previewnya? Saya stop share dulu. Baik, yuk teman-teman sekalian, kita masing-masing pegang nadinya, ya. Nadi itu ada, sebentar saya mau, supaya background saya bisa kelihatan. Oke ya, kita mau kasih lihat, ini ada dua sisi nadi ya, nadi tangan kanan dan nadi tangan kiri. Tangan kanan, masing-masing, tangan kiri kita tahu ini mewakili organ, kiri itu jantung, yang kedua adalah hati, kemudian yang ketiganya ginjal atau mingmen ya. Kemudian sisi sebelah kanan, demikian juga sisi kanan ada mewakili organ paru-paru, limpa lambung, dan juga ginjal ya. Jadi kita cek sekarang tadi berdasarkan dari PPT yang saya sampaikan ya. Kalau nadi kita cepat di atas 90 per menit ya, kita nggak usah pilih kanan kiri, boleh cek aja di posisi yang sisi kanan atau kiri yang terasa paling kuat ya. Apakah kita memiliki denyut nadi per menit di atas 90? Bagaimana itu ya? Kalau 1 menit kan kebanyakan. Boleh kita lihat timer kita atau jam kita ya. Kalau misalnya kita hitung dalam tempo 15 detik ya, 15 detiknya berapa? Coba mari kita mulai sama-sama hitung ya. Bentar, saya juga coba hitung biar masing-masing ada handphone ya. Kita cek masing-masing. Sekarang jam 19.38.40 ya, oke. Atau kita mulai di 50 detik pertama ya. 15 detik pertama kita mulai ya.
1, 2, 3. 1. Oke, berapa nilainya? 15 detik pertama, 19. gimana? 19. 19 ya. 16. Nah, oke. Kali 4 ya. Kali Oh 4. banyak, kayaknya banyak ya. Lebih Ya. banyak. Sekarang setelah dikali 4, hasilnya berapa? 16 kali 4. 64. 64. Berarti masih oke, ya. Dan cenderung lambat. Ibu aman dari masalah sindrom panas. Ada yang di atas 90 nggak? Saya hitungnya 6. agak banyak nih. Secium 23 ya. 23 ya. 23 kali 4 berapa? 92. Banyak Nah, ya. berarti sudah masuk ke ada nadi cepat. Berarti ada sindrom panas di situ ya. Kenapa tuh Saya Secium? Saya Nah, 15. sebentar, satu persatu ya. Ntar dulu. Kemudian Saya 15, Sesyong. 15 masih aman, berarti masih 60 ya. Oke. Nah, cek lagi, apakah tadi denyutannya yang khususnya seci ASEAN, denyutannya bertenaga nggak? Langsung kerasa, kerasa gitu nggak? Cepat ya? Rasa, Oke, rasa Secium. itu di samping nadinya cepat, berarti juga kuat ya. Merasa nadinya besar atau biasa aja? Agak besar ya Secium. Agak besar ya. Iya. Oke. Nah ini PPT ini masih kelihatan nggak? Nggak kelihatan. PowerPoint-nya nggak ada ya? Oh, saya belum. Bentar. Saya berarti belum share ya. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya tadi yang nadinya cepat, nanti ilmu ini boleh juga dipakai untuk bantu teman-teman di rumah ya, saudara-saudara di rumah. Jadi cek lagi nadinya cepat. Terus kalau nadinya cepat di atas 90, itu salah satu indikator bahwa kita ada sindrom panas di dalam tubuh kita. Kemudian kalau nadinya rasanya kuat atau malah besar, itu ada namanya ekses ya. Nah, sekarang kalau ada yang misalnya dipegang sudah tepat tapi di atas ya, itu rata-rata kalau masih di atas namanya masih di permukaan atau penyakitnya baru atau masih sifatnya penyakit baru ya. Baik. Nah, tadi kita udah pernah juga belajar nadi, ada yang namanya nadi yang di permukaan, ada nadi yang moderat atau di tengah, ada juga nadi yang tenggelam. Masih ingat nggak? Iya. Ya, jadi kalau yang di permukaan itu baru disentuh aja sudah langsung kerasa kayak yang seci ASEAN ya, baru dipegang aja udah rasa buk kuat. Nah, gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu effort untuk menekan. Itu namanya penyakitnya masih di permukaan. Jadi masih ada sindrom ekses atau sindrom panas masih di atas. Jadi baru menyerang ke area kulit ya, belum masih mungkin agak pusing-pusing kepalanya sedikit gitu, tidak ke Iya, betul organ Secium. gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tekan ke dalam baru berasa ya, ditekan dengan lebih kuat baru ada bunyinya atau nadinya, itu namanya nadinya tenggelam. Nah, dalam istilah Chinese medicine kita sebut sebagai piaoli ya. Jadi ini dibedakan antara piau itu yang di permukaan, liu itu sudah dalam ya. Li itu udah masuk ke dalam organ kita. Nah, kita lihat yuk satu-satu. Sindrom piau ya, ini disebabkan oleh patogen luar yang tadi Bu saya sampaikan masalah cuaca ya. Patogen luar yang masuk melalui permukaan kulit, rambut, mulut dan hidung. Lokasi penyakitnya di otot kulit
atau di meridian. Jadi masih ada rasa pegal-pegal, nggak nyaman ya. Mungkin di bahu nggak enak, atau di punggung nggak enak ya. Gejalanya timbul mendadak, penyakitnya ringan. Durasinya relatif singkat. Umumnya sindrom ini ditemukan pada fase atau awal penyakit, pada fase awal penyakit. Gejala khasnya berupa demam, takut angin dingin, badan sakit, kepala sakit, selaput lidah tipis putih. Jadi nanti kalau cek ASEAN khususnya ya, lidahnya dilihat gini di foto, terus lihat oh ada selaput tipis putih ya. Kemudian nadinya tadi yang seperti disampaikan mengambang ya, atau disertai juga ada hidung mampet barangkali, ada kemudian juga bersin-bersin, ada tenggorokan terasa gatal dan sedikit batuk. Apakah kondisi ini Maaf, terjadi pada ASEAN? Yung. Iya. Maaf, itu gambarnya cuma nadi aja dari tadi. Loh. Nggak bergerak. Ini sudah. Sini sudah bergerak belum? Belum. Teman-teman yang lain apakah melihat sindrom Piauli nggak? Di sindrom dari... Belum. Belum melihat. Oh, oke. Baik, saya coba stop share lagi, saya ulang ya. Ternyata saya tadi ngomong sendiri ya. Bentar. Sekarang sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah. Baik. Ya. Ini dia. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, ini yang tadi disebut sebagai sindrom Piau, ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa sindrom ini disebabkan oleh patogen luar yang masuk melalui permukaan kulit, rambut, mulut, dan hidung. Lokasinya ada di otot kulit, di meridian. Gejalanya timbul mendadak, penyakit ringan ya biasanya. Durasi juga relatif singkat. Umumnya sindrom ini ditemukan pada fase awal penyakit. Gejala khasnya berupa demam, takut angin dingin, badan sakit, kepala sakit, selaput lidah tipis putih, nadi mengambang, atau disertai hidung mampet, bersin, tenggorokan gatal sedikit, atau juga sedikit batuk. Kembali lagi, ASEAN ngalamin gini? Atau ada teman-teman yang mengalami kondisi gini? Saya Sesyong. Hah? Saya. Gitu ya. Hidung saya mampet. Saya batuk pilek, tenggorokannya gatal, sakit. Kemarin dulu demam. Ya, nanti kita Saya hanya pagi aja, Sesyung. Bagaimana? Kalau saya memang yang disebut yang terakhir itu tenggorokan, suka gatel, batuk. Ya. Yang saya rasakan belakangan ini aja ya. Mungkin itu ya, Syung. Kita kudu minumnya diperhatiin cukup. Benar banget, Bu. Sinar matahari yang berlebihan. Ya. Ya, terus ya lebih banyak ada di dalam ruangan gitu kali ya, Syung ya. Betul. Jadi statement yang di awal tadi sebenarnya menjawab hal ini ya. Nah, kemudian tadi, makasih Bu. Kemudian yang tadi, kita kan tadi sindrom Piau ya, artinya masih di luar. Nah, sekarang gimana kalau ini sudah masuk ke dalam? Apa sih yang dirasakan? Kita jangan-jangan sebetulnya udah lewat nih fasenya. Kemarin udah sempat panas, tapi kita abaikan. Sehingga ternyata menjadi sindrom Lee atau yang ada di patogen luar sudah masuk ke dalam. Nah, apa sih yang terjadi? Ini juga bukan hanya terjadi gara-gara panas ya, tapi juga karena emosi. Nah, di dalam Chinese Medicine saya juga pernah sampaikan bahwa kita tuh sebetulnya ada 7 emosi. Ada kegembiraan yang berlebihan, ada panik yang berlebihan, ada khawatir yang berlebihan, ada kesedihan yang berlebihan, ada duka cita yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kemarahan yang berlebihan. Nah, itu semua juga mengakibatkan terjadinya memperburuk situasi sindrom Piau kita sehingga menjadi sindrom Lee ya. Misalnya ini juga ya bisa juga kejadiannya mendadak atau perlahan, penyakitnya umumnya berat, durasinya lebih panjang, gejalanya bervariasi
eh, ini biasanya adalah eh, nadi tidak mengambang tapi lebih tenggelam ya. Kemudian ada perubahan pada otot lidah dan selaput lidah. Nah, ini lebih jelas lagi ya di pembahasan ini. Kalau yang sifatnya piau itu di luar, kita ngambilnya yang sisi sini ya. Kalau yang dingin kita tidak akan bahas dulu karena kita lebih bahas masalah panas. Kalau sindrom piau agak takut angin dingin. Ya, masih di luar ya, demam berat, berkeringat, haus ringan, tenggorokan merah sakit, otot lidah cenderung merah, nadi mengambang cepat. Nah, kalau di sindrom Lee atau yang sudah masuk lebih dalam ke dalam tubuh kita, muka dan telinga kelihatan lebih merah. Kemudian bibir kering, badan panas, takut panas, haus, suka minum, minumnya suka dingin. Perut kembung bukan karena dia suka minum dingin, tapi karena tubuhnya membutuhkan yang lebih dingin ya. Kemudian perut kembung penuh, kemudian juga gelisah, banyak bicara, ya. Kemudian berkeringat, sembelit, urin, urinnya juga pendek dan cenderung mungkin kuning merah ya. Otot lidah merah, selaput ada selaputnya kuning. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di foto lidahnya atau bercermin, kalau selaput lidahnya bukan lapisannya putih saja tapi sudah mulai ada cenderung ada lapisan kuning dan kering, nah itu bisa jadi sudah masuk ke sindrom Lee. Ada di sini Bapak Ibu yang mengalami sindrom Lee seperti yang saya bacakan? Tidak. Tidak ya, aduh, Tohut, alhamdulillah. Berarti semuanya masih lebih baik ya. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa ini tadi sudah ya, sudah summary dari yang tadi. Nah, kita cari konklusinya. Bapak Ibu sekalian, siapapun yang mungkin lagi kondisi tidak enak, bisa jadi teman kita, saudara kita bisa bantu nih dengan titik-titik ini. Bagi yang bisa screenshot, silakan screenshot ya. Ini sangat penting banget nih. Ya, jadi ini untuk mengatasi yang kondisi panas. Aduh, sorry. Ya, ini titik-titik akupuntur yang biasa dipakai untuk mengatasi pusing atau migran itu karena cuaca panas. Ya, ada yang pertama, ini titik Heku. Bagaimana cara carinya titik Heku? Ya, yang di sini ya. Jadi, Bapak Ibu, di tangan saya kelihatan nggak? Ya, ini kan ada jempol, ada garis ya. Ya, ada garis pertama, kemudian jempolnya ditaruh begini di garis antara jempol dan telunjuk, kita tempelin garisnya, ketemu titik, nah itu namanya titik Heku. Ya, ini boleh diulen-ulen begini. Satu, Heku. Ya, fungsinya Senyumnya nggak kelihatan. Senyumnya nggak kelihatan. mana? Senyum nggak kelihatan. Pegang tangannya. Ini kelihatan? Ini loh, ada di gambar juga ada. Ya, PPT ya ada. ya ada. Ini garis Ada. ini ditempel di garis. Ini kan ada garis. Yang di sini juga ada garis kan. Kita tempelin aja. Kemudian kita uel-uel begini. Ya, ini akan nyaman sekali menghilangkan sakit kepala. Ya, sebetulnya ini lebih juga untuk mengatasi nyeri. Ini banyak kemarin saya sempat sampaikan. Ini untuk sakit gigi juga bisa ya. Jadi lumayan efektif ya. Oke, berikutnya titik Feng Shui GB20. Nah, kalau di sini ya di belakang, kalau di belakang kepala kita ada dua otot, atasnya di atas batas rambut dengan kepala, kita tekan-tekan begini. Enak sekali. Sudah mulai? Yuk kita praktek bareng-bareng ya. Ya. Ini juga untuk meredakan sakit kepala. Sudah ketemu? Baik, yang berikutnya yang ketiga adalah perikardium 6.
Nequan ya. Di sini 2 jari dari batas pergelangan dikasih 2 jari. 2 jari itu 1,5 cun ya. Kita ketemu titiknya, kita juga boleh wol-wol begini ya di stimulus. Ini juga baik untuk yang kesulitan tidur karena ini perikardium. Perikardium itu adalah selaput jantung, sifatnya menenangkan. Boleh di ulen-ulen begini. Agak Ya. linu-linu dikit ya, Sus Yung Ya, ya. betul, agak linu-linu dikit ya. Baik, berikutnya kita masuk ke tayang. Tayang itu di sini nih, kalau kita biasa kalau pakai minyak angin suka ada yang taruh di sini ya. Nah, itu bener banget itu sebetulnya. Jadi di ujung alis ya. Ini diputar-putar begini. Kemudian berikutnya adalah yintang. Yintang itu di antara kedua alis. Boleh ketuk-ketuk gini juga boleh. Ya. Dan yang terakhir itu adanya di antara jempol kaki ya dengan telunjuk kaki ya, pertemuannya. Jadi kita ambil titik yang paling atas, jadi ada tulang ya, terus mentok sampai atas. Pertemuan antara tulang jempol dengan tulang telunjuk pada jari kaki, baik di kanan atau kiri. Ya. Kenapa bisa meringankan sakit kepala? Karena ini titik liver. Ya, jadi pada saat di titik liver itu kalau panas, ya kita bisa tenangkan dari sini. Oke, teman-teman udah hafal belum 6 titik ini? Yang satu pertama Heku ya, yang kedua Feng Tse. Ya, Widodo nih udah pinter nih. Kemudian PC6 atau Nequan, ya. Kemudian Tayang, Yintang, dan juga Taichung. Oke, sampai sini cukup jelas? Halo Sus Yung, Ya. saya boleh tanya Sus Yung, yang ketiga itu yang dari tangan tuh di nadi, saya kan ini terpengaruh iklan Sus Yung, saya pakai dokter laser yang kayak seperti jam tuh, yang ada lasernya, dokter laser. Iklan di Metro TV kan ada dokter laser Sus Yung, itu katanya untuk membersihkan jantung dan sebagainya. Apakah itu efektif? Satu, yang kedua, kebetulan saya kena plantar fasciitis yang sakit di tumit itu loh Sus Yung. Itu pengobatannya bagaimana ya Sus Yung? Saya katanya nggak ada obatnya, kecuali olahraga atau berhenti, jangan terlalu banyak jalan. Mohon pencerahan Sus Yung Kanan. Sama-sama ya. Saya tidak bisa mengomentari pertama yang produk tadi ya. Intinya tentu dia pasti banyak riset untuk menjadi produk ya. Tetapi yang jelas kalau misalnya mau bahas terkait kenapa titiknya dipakai di sini, saya sampaikan bahwa si titik Nequan ya itu bisa disebut kalau bahasa Indonesianya gerbang dalam, inner gate. Ya, ini fungsinya adalah untuk palpitasi, sesak dada, nyeri di daerah hipokondrium, sakit lambung, mual, muntah, cekukan, gangguan mental, termasuk epilepsi di situ, insomnia, penyakit panas, nyeri dan kontraktur pada siku dan lengan. Jadi itu fungsinya. Ke yang lain tidak ya, tapi memang buat berpengaruh ke jantung bisa menjadi lebih sehat. Bisa juga. Tetapi kalau misalnya apakah alat itu ini saya nggak bisa jawab ya. Kemudian juga terkait sama yang tadi masalah kita akan masih bahas sebenarnya masih ngomongin masalah penyakit panas dulu nih ya. Mungkin di sesi berikutnya atau nanti kita teleponan ya. Nggak apa-apa ya. Baik Sus Yung Kanan. Ya kanan. Biar nggak
fokus kita nggak kepecah. Ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan titik akupuntur, kita tentu juga perlu minum-minuman atau herbal-herbal yang kira-kira cocok untuk kita pakai untuk meredakan panas ya. Jadi kalau misalnya biasanya secara tradisional atau menurut Bapak Ibu sesiu-sece, obat apa sih atau herbal apa yang biasa kita pakai untuk kalau kita panas dalam atau meredakan panas? Ada yang tahu nggak? Apa aja biasanya? Tuhan kok. Tuhan Krisanti. kok, keren. Apalagi? Krisantium, alang-alang. Krisantium. Krisanti. Oke, Krisantium. alang-alang. Jali. Jali, Jali. wah lama tuh nggak ketemu jali itu. Cincau. Cincau, ya, Cincau. betul. Kacang Apalagi? hijau, kacang hijau. Selasi. Selasi ya. Iya, selasi bisa. Kacang hijau, Mas Yung. Kacang hijau bisa juga, cuma dia lebih netral. Ya, terus? Chiasid. Chiasid atau selasi ya. Ya. Nah, sebetulnya banyak ya. Jadi kita secara tradisional atau kita udah dikasih tahu sama orang tua juga sebenarnya udah dikasih tahu kalau lagi panas Buah pir. cari lohanko, cari chiasid, cari macam-macam ya. Itu Kalau timun gimana, Syung? timun boleh juga. Adem Cuma kayaknya ya. kalau kita makan mentah Labu. banyak itu juga tidak baik. Jadi semua Pir. makan Pir. Buah pir. boleh buah pir. Buah pir juga boleh direbus ya. Kalau ari kelapa boleh tidak? Boleh. Nah, ini kalau data-data saya tadi malah dapatnya lebih banyak lagi. Kalau catatan saya kalau yang mode tradisionalnya akar alang-alang boleh juga ya. Kelapa muda tadi ada chiasid ya. Kemudian kalau misalnya suka minum-minuman yang lebih Chinese medicine, misalnya cuwa tahu ya, bunga krisantinum yang masih warna putih ya, itu Iya. biasanya ada dijual keringan. Iya, krisantimum. Saya suka tuh, Sesyung. Tapi bukan yang sudah diolah dengan ditambahin gula ya, itu udah beda lagi. Bagusnya krisantinumnya yang memang Bunga masih keringnya itu ya. yang masih raw material, yang masih bunga bentuknya, yang masih Iya. ringan ya. Kemudian kalau ada yang tahu keken itu biasanya di sup ya, ada warnanya kayak kayu putih-putih seperti itu. Kemudian, nah ini juga bagus nih, pernah tahu sangye dan sangcu itu adalah pohon murbei. Ada yang tahu nggak pohon murbei? Yang biasa buahnya itu mulberry ya disebut, atau kalau daunnya itu dipakai oleh para petani yang buat kasih makan ulat sutra. Itu biasanya di Indonesia banyak banget buah mulberry itu. Ada yang pernah tahu pohonnya? Belum, saya nggak pernah lihat. Nah itu bagus tuh kalau misalnya ada lagi kondisi panas, bahkan kondisi dingin bisa, karena sangye ini bisa dingin bisa panas, jadi kita nggak usah ragu. Ini lagi batuk, bisa batuk kering, bisa juga batuk berdahak gitu. Jadi dua-duanya bisa masuk. Kemudian lohanko ya, akar alang-alang gampang di supermarket banyak ya, tinggal direbus aja, nggak usah dikasih gula lagi karena udah cukup manis rasanya. Bisa kelapa muda dan lain-lain. Kemudian kalau mau main herbal, mau yang obat jadi bisa pai hutang ya, bisa juga. Banyak obat-obat yang sifatnya sudah jadi kapsul ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai daun murbei. Nah, biasanya kita pakai disebut sebagai resep sang cuyin ya. Ini biasanya untuk membersihkan panas, melegakan paru, menghentikan batuk. Ini secieasian cocok nih pakai kayak gini. Kemudian untuk Mary pakai apa tuh? Nah, ini ya resepnya seperti ini. Jadi kalau di resep Chinese medicine itu ada yang namanya berfungsi seperti rajanya, seperti menterinya, seperti pendukung, seperti pesuruhnya. Jadi masing-masing kalau mau bikin resep seperti ini, tapi bisa beli jadi juga sebenarnya. Kalau sece mau belajar main resep, ya bolehlah masing-masing ditimbang gitu ya, digodok, menarik juga. Jadi ini kalau si daun murbeinya itu untuk membersihkan panas paru kita, menghentikan batuk.
kemudian ada cuhwa, ada cingren sama cikeng ya, mengusir angin panas, membersihkan panas. Kemudian juga Nyari tahunnya di mana, Susyung? ada di saya tanam. Kapan-kapan saya main ke sini ya. Atuh mesti jauh ke rumah Susyung ya. Sebetulnya banyak di mana-mana, banyak orang tanam kok itu. Daunnya diapain sih, Syung? Direbus. Kalau biasanya sih saya ya, kalau ini kan kalau misalnya yang sifatnya pendukung lainnya nggak ketemu, yang penting daun murbei sama batangnya itu direbus saja, direbus dengan api kecil 5 menit aja udah bisa. Setelah dingin baru diminum. Daunnya berapa lembar? Mungkin ya di 6 lembar cukup ya buat sekali minum. Sama biasanya saya ambil 1 batang, dipotong itu kira-kira dengan 6 lembar, dengan batang-batangnya digodok. Dengan api kecil 5 menit lah udah cukup. Kemudian airnya diminum setelah Harus pakai batang ya? Gimana? Harus pakai batang. Harus pakai Ya, batangnya. batangnya juga sangat bagus. Jadi sangge bukan cuma daunnya doang, tapi termasuk batangnya. Di Topet ada nggak Susyung ya? Kopet ada. Daun murbei gitu yang keringan ada, yang udah kering malah. Jadi bisa disimpan. Oh, jadi kita belinya yang kering aja nggak masalah ya? Boleh. Yang keringan kan kenapa? Karena kita nggak mungkin kan kalau misalnya ada pohonnya tinggal ambil. Tapi kalau yang nggak ada pohonnya gimana simpen? Gitu sih. Lebih bagus mana? Kalau saya lebih bagus yang seger. Khasiatnya masih sama, Susyung. Yang Sama aja sebenarnya sih, karena kalau udah di toko-toko kan udah painnya pasti yang kering ya, atau simplesia. Ya, ini contoh ada pasien yang juga saya handle mengenai masalah kasus panas ya. Sebut saja namanya Agus. Ya, ini kondisinya seperti ini lidahnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa dia ada nadinya juga mengambang, lidah selaput tipis putih, ada otot lidahnya merah. Kemudian kita kasih obat tadi ya, dan berkurang, batuknya juga sembuh. Nah, oke, sampai sini kita mau buka pertanyaan atau saya yang bertanya? Buka pertanyaan dulu. Ayo teman-teman ada yang mau nanya. Ya, buka pertanyaan ya. Silakan yang mau nanya. Maksudnya kita masih ke arah panas dulu ya, jadi tidak melebar ke yang lain-lain. Syung mau nanya. Itu Mm-mm. tadi kalau yang lidahnya putih itu berarti apa? Sindrom panas. Yang ini bukan lidahnya putih ya, sebetulnya lidahnya tetap merah, tapi ada selaput lapisan tipis putih. Tapi kalau dia lapisannya tebal, itu juga bukan sindrom panas, lebih cenderungnya ke sindrom dingin. Jadi kita mesti liatin benar-benar ini tipisnya tipis putih atau tebal putihnya. Oh, kalau dingin pengobatannya beda lagi. Beda lagi. Panas. Nanti salah jurus repot nanti. Oh. Kanan. Ya. Nanti kita bahas lagi terkait sindrom yang dingin ya. Ini lebih ke panas tadi. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Oh, hari ini ramai juga ya. Iya. Banyak. Tanya Pak Rudi. Banyak teman-temannya Pak Rudi. Ya, Pak, tanya Pak Rudi. Ini mohon maaf, ini saya masih belajar. Pak Rudi, tadi kan ada 6 titik tuh untuk menghilangkan ini ya pusing. Iya. Ya. Nah, di titik-titik itu perlukah kita menggunakan uyul-uyulannya tuh perlu tonik apa sedasi gitu atau bebas? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asbian. Ini pertanyaan keren. Jadi betul ya bahwa di Chinese medicine ini ada yang namanya tonifikasi, ada yang sedasi. Tonifikasi itu artinya kita memberi ekstra power, dikasih tambah tenaga. Kalau sedasi itu mengurangi. Nah, kalau kasus-kasus yang sifatnya panas, itu artinya ada ekstra panas di situ. Kita harus kurangin panasnya. Nah, biasanya
ini ada metode bahwa kita uyel-uyelnya itu boleh kita lakukan ke kiri. Kemarin waktu kita bahas tentang cucen ya, masih ingat nggak? Kalau kita pusing itu bukan putarnya ke kanan, tapi kebalikan ke arah kiri atau kebalikan arah jarum jam. Nah, demikian juga dengan metode misalnya katakanlah ini kita nggak bicara akupuntur tapi acupressure ya, menekan titik ini, boleh kita lakukan penekanan dengan cara memutar ke arah kiri. Itu lebih mantap. Tapi sebetulnya kalaupun memang kita nggak kepikiran untuk kanan kiri, pokoknya ditekan gitu juga akan lumayan membantu. Begitu. Oke, Jadi baik ya, Pak Rudi, terima Mas kasih. Pian ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Oke. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita mau mau ke pertanyaan saya nih. Ya, baik ya Bu ya. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Oke. Kelihatan sudah? Udah. Pertanyaannya belum. Pertanyaan pertama. Penyakit apa yang dapat terjadi di musim panas? Ayo. Batuk pilek. Kepala, batuk, Kepala. demam. Ya, dehidrasi ya. Dehidrasi, demam, Tenggorokan gatal. Rekan gatal. pilek. Pilek juga ya. Oke, saya senang sekali nih. Berarti semuanya ikut dengerin ya, nggak tidur. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana menghindarinya? Maksudnya menghindari supaya penyakit ini terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Banyak minum Menghindari air. goreng-gorengan. Ya, menghindari goreng-gorengan, minum air. Minum Apalagi? air yang cukup. Ya, Ruangan. ya aktivitas kita banyak di dalam ruangan ya. Ya, kalau harus keluar bagaimana? Pakai Pakai payung. payung. Pakai payung. Pakai sunscreen. Oke ya. Wah, luar biasa nih. Oke. Semua penyakit dalam TCM disebut Pingxia atau patogen. Pingxia dari lingkungan luar disebut Liu Yin atau 6 Yin. Nah, oke, sebutkan 6 Yin tadi. Satu, apa? Rokok. 6 Yin, Bu. 6 Yin. Apa? Tangan itu. Ya, tadi apa aja? Patogen apa aja tadi? Angin. 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 Terus? Dingin. Dingin. Terus? Panas. Panas. Lembab. Lembab. Kering. Kering. Satu lagi api. Ya, baik. Api. Wah, ini udah lulus semua nih. Baik, pertanyaan berikutnya. Titik akupuntur apa saja yang dapat kita gunakan saat kita pusing terpapar angin panas? Apa aja? Eci. Hah? Ecu. Heku. Heku. Oke. Posisinya di mana Heku? Di antara jempol. Iya, betul sekali ya. Kemudian, selain itu apa lagi? Yang di antara leher, Sosyong. Apa namanya? Fungsi. Fungsi, ya betul. Terus apa lagi? Itu fungsi. Antara alis. Antara alis apa? Neikuan. Bukan. Neikuan tadi yang di sini yang di antara alis. Tayang. Titien. Tayang. Iya. Terus yang di sini, yang di antara tangan, dua jari dari pergelangan tangan. Bintang. Ya, jintang juga tadi ada. Kemudian ini neikuan ya. Kemudian yang di antara jempol kaki sama telunjuk apa tuh? Kintang. Ayong. Ayo, apa? Kintang. Apa? Titiknya? Kintang. Taichung ya, liver 3. Jadi saya ulang, Heku, Pengce, Neikuan, Tayang, Yintang, sama Taichung. Wah, udah lulus semua nih.
Hebat-hebat semua, luar biasa. Ya, mungkin pembicaraan kita malam ini itu saja dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Hileng dan teman-teman semua. Semoga kita semua semakin maju pengetahuannya, pemahamannya, bagaimana kita memahami diri kita sendiri supaya kita juga bisa lebih penuh berkesadaran. Gitu ya. Baik lagi terima kasih. Mohon maaf kalau penyampaian saya masih grogi-grogi. Terima kasih banyak. Terima Pak kasih Pak Rudi. Rudi. Sama-sama, Wah, Pak. kita jadi apa ya? Kita yang biasanya cuma ngeluh panas, 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 panas aja, terus kena batuk. Nah ini sekarang kita jadi lebih ada awareness ya. Jadi kita lebih aware bahwa oh iya ya, untuk itu kita jangan lupa harus minum, menghindari makanan goreng-gorengan gitu kan. Jadi kita lebih protect diri kita sendiri ya. Jadi ada sebab dan kita coba atasi penyebabnya itu. Ya, jadi kali ini kita sungguh berterima kasih kepada Pak Rudi ya, bahwa kita diingatkan untuk menjaga diri kita ya. Lalu mengatasi kalau sakit kepala dan sebagainya ya. Nah, semoga ini membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang ya. Jadi nggak cuma ngeluh panas, panas, panas gitu, terus membiarkan efeknya terjadi, tapi kita udah tahu bagaimana cara menghindari atau mengatasinya. Nah, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih. Sehat Terima semua. kasih.